以前常听人说，无论今天有多么糟糕，明天的太阳怎么回事啊？啊？哎哎！Halo bro, gimana kabarnya? Kembali lagi sama gue DJ si tampan dan berani. Kali ini gue sebagai seri Jawa ingin menceritakan alur film The Last Race 2019 yang menceritakan fenomena alam langka, yaitu matahari mulai padam dan tidak menyinari bumi lagi di masa depan akibat ulah manusia itu sendiri guys. And gimana filmnya? Langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Sun Yang yang baru terbangun dari tidurnya. Ia adalah seorang astronom muda yang mengamati benda-benda langit seperti bintang, matahari, dan tata surya lainnya. Dan pekerjaannya itu sering dibantu oleh rekan kerjanya dari jarak jauh oleh seorang wanita bernama Ilsa. Dan saat ia mulai mengamati, tidak sengaja ia menemukan sebuah bintang KIC 846 yang tiba-tiba menghilang. Dan bintang ini sangat bertentangan dengan hukum satu termodinamika, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Ilsa yang mendengar hal itu pun lalu menyuruh Sun Yang untuk masuk ke video acara Zoom televisi bersama seorang Cheo Hileos bernama Wang Yun. Dalam acara itu tanpa banyak bacot, Sun Yang pun menceritakan semuanya tentang pengamatannya itu. Dan ternyata cahaya bintang KIC 846 yang ia temukan memiliki fluktuasi dengan kolerasi 96% yang hampir sama dengan matahari. Dan menghilangnya bintang itu secara tiba-tiba membuat Sun khawatir dengan keadaan cahaya matahari yang bisa saja tidak akan terbit lagi ke bumi. Tapi tak disangka Wang Yun yang mendengar itu malah membantah dan menghinanya bahwa pengamatan Sun yang tidak profesional. Bahkan hasil datanya pun sangat tidak valid. Setelah acara itu selesai, Sun Yang pun pergi ke minimarket untuk berbelanja. Dan terlihat di sana semua orang sudah bergantung dan menggunakan teknologi yang sangat modern. Tapi saat di rumah ia mulai merasakan aneh karena cahaya matahari yang berkedap-kedip dan tidak stabil. Esokan harinya Sun yang terbangun dengan alarm komputernya mengecek komputer dan ia pun melihat data dari komputernya bahwa cahaya matahari mulai turun 15% dan bahkan akan terus menurun. Melihat hal itu, ia pun langsung menelpon Wang Yun. Dalam telepon itu Sun Yang pun mengatakan, "Lur, kamu kan tahu bintang KIC 846 yang kemarin tiba-tiba menghilang. Apakah matahari juga akan sama nasibnya dengan bintang itu yang tiba-tiba menghilang? Dan jika saja hari ini adalah akhir dunia, apa yang akan kamu lakukan?" Lalu Wang Yun pun menjawab bahwa ia akan menyelamatkan diri. Kemudian Wang Yun pun memberikan Sun Yang sebuah alamat yang langsung ia tulis. Setelah itu Sun Yang pun naik ke apartemen tetangganya bernama Cheng Mu untuk menyaksikan fenomena itu. Dan terlihat matahari yang terus berkedap-kedip hingga akhirnya menjadi padam. Bahkan fenomena itu langsung viral di TV yang memberitakannya. Dan karena matahari yang tenggelam membuat semua teknologi dan sinyal tidak bisa digunakan. Dan bahkan suhu bumi bisa terus menurun hingga 73 derajat yang membuat bumi bisa membeku dan membuat para manusia bisa mati. Ngeri banget, astagfirullah. Nah, lalu Sun Yang pun pergi ke minimarket dan berbelanja kebutuhannya agar bisa bertahan hidup. Di minimarket terlihat kekacauan karena banyak orang yang sedang mengantri untuk melakukan transaksi, tetapi jaringan minimarket itu error setelah menghilangnya matahari. Namun untungnya Sun Yang membawa uang cash dan langsung pergi dari sana. Yang dimana kita tahu di masa depan ternyata kebanyakan orang-orang sudah tidak menggunakan uang cash lagi,
melainkan mereka hanya menggunakan uang online saja. Di perjalanan, tak disangka Sun Yan malah dirampok oleh segerombol orang yang mencoba untuk bertahan hidup. Dan karena kejadian itu membuat ia pingsan karena perampok itu yang melukainya. Di rumah saat ia sedang mengobati lukanya, tiba-tiba datang Cheng Mu yang memohon untuk ikut dengannya. Karena kendaraan dan aktivitas di luar seperti sudah berhenti. Sedangkan di luar angka kriminal dan perampokan naik 180 derajat karena para manusia yang mencoba untuk bertahan hidup. Singkat cerita, Sun Yang dan Cheng Mu pun sampai di tempatnya Wang Yun. Di sana mereka saling cerita dan bernostalgia karena mereka semua yang terlihat sudah pasrah. Tidak lama kemudian sepasang suami istri yang di sampingnya Cheng Mu pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Cheng Mu memberikannya sebuah jaket agar wanita itu tidak kedinginan. Sedangkan Sun Yang bersedih karena jam tangan digital yang telah menemaninya selama 7 tahun telah mati. Karena semua digital dan teknologi mati ya guys. Lalu di sana pun Wang Yun memberitahunya kenapa matahari bisa menghilang. Yang ternyata Wang Yun sudah mengetahui fenomena ini akan datang. Lalu ia pun melaporkannya kepada komisaris dan meminta izin untuk menceritakannya kepada publik. Tapi ternyata komisaris menolaknya. Dan dengan proyektor yang sangat canggih menampilkan ada lubang cacing atau black hole yang telah menelan bintang KIC 846. Itulah alasan kenapa bintang itu bisa menghilang secara tiba-tiba. Dan bahkan karena matahari yang menghilang membuat rotasi bumi tidak teratur, yang membuat semua tata surya yang ada di langit tidak terkendali dan saling menabrak. Sun yang mendengar itu menyangka bahwa akan ada kehidupan peradaban lain dengan teknologinya yang mengambil dari bintang lain. Tapi Wang Yun yang mendengar hal itu hanya diam dan tiba-tiba ia memberikan sebuah alamat rahasia kepada Sun Yang agar bisa bertahan hidup. Nah, Wang Yun yang sudah pasrah. Dan tanpa banyak bacot, Sun Yang pun pergi bersama Cheng Mu ke alamat yang sebelumnya diberikan oleh Wang Yun. Di perjalanan mereka berdua tidak sengaja melihat sebuah roket yang sedang lepas landas menuju ke langit. Karena para sultan yang mencoba menyelamatkan diri dengan pergi dari bumi dan mencoba hidup di planet lain. Sebelum menuju alamat yang dituju, mereka berdua pun pergi terlebih dahulu ke rumah orang tuanya Cheng Mu untuk mengajaknya pergi. Tapi tak disangka saat di sana ternyata kedua orang tuanya Cheng Mu sudah meninggal karena dibunuh oleh para perampok. Dan di sana Cheng Mu pun menemukan surat milik kedua orang tuanya yang berisi permintaan maaf kepadanya. Lalu mereka berdua pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan mereka berdua dicegat oleh sekelompok begal. Namun untungnya mereka berdua berhasil lolos. Tapi kejadian itu membuat kakinya Sun Yang terluka. Dan karena ia yang tidak sanggup lagi menyetir mobil, ia pun menyuruh Cheng Mu untuk menggantikannya membawa mobil. Yang dimana kita tahu Cheng Mu tidak bisa menyetir mobil. Namun untungnya Cheng Mu mampu mengendarai mobil itu karena diajarkan oleh Sun. Karena lelah, Sun Yang pun ketiduran. Tapi saat ia terbangun ternyata Cheng Mu malah sampai di distrik 3 dan salah alamat. Ditambah lagi tiba-tiba mobil mereka yang mogok karena baterainya yang sudah habis. Namun untungnya mereka berdua tidak sengaja melihat sebuah rumah yang masih menyediakan jasa pengisian baterai. Melihat hal itu mereka berdua pun ke sana dan beristirahat di sana. Mereka berdua pun disambut hangat oleh pemilik rumah itu dan ditawarkan minuman hangat. Tapi terlihat Sun Yang yang sangat berhati-hati karena takut diracuni. Tapi si kakek membuktikannya dengan meminum air itu yang akan diberikan kepada Sun. Lalu si kakek meminta kunci mobilnya untuk mengisi daya baterai mobil itu. Sun yang selalu berhati-hati memutuskan untuk ikut dan mengawasi terus si kakek. Sedangkan Cheng Mu dibawa ke kamar mandi untuk cuci muka dengan air hangat. Namun tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang ternyata Sun telah diserang oleh si kakek dan nenek itu yang ingin merampok mobilnya. Dan karena kejadian itu membuat Sun Yang langsung pasrah ditambah luka kakinya yang mulai parah.
Tetapi Cheng Mu menyemangatinya dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanannya lagi ke distrik 4 dengan jalan kaki. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan mereka berdua pun beristirahat sambil menikmati langit galaksi. Dan kini hubungan mereka berdua menjadi akrab dan lebih dekat. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sebuah bangunan yang ternyata mobil mereka sedang terparkir di sana. Dan di sana pun juga terlihat ada sebuah alat pembangkit listrik, tapi tak disangka ternyata tempat itu adalah markasnya para perampok. Dan kedua pasangan lansia yang telah membawa mobilnya Sun ternyata sudah tewas dibunuh para perampok itu. Anjir, langsung kena karmanya guys. Karena Sun Yang sudah terlihat oleh mereka, ia pun ditangkap oleh perampok itu. Sedangkan Cheng Mu berhasil lolos dan bersembunyi dari kejaran mereka. Dan ternyata orang yang mereka sudah tangkap dikerja paksa dan digaji dengan sebuah tabung oksigen. Lalu ketua perampok itu dengan pelontongnya mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan mereka semua. Tapi Sun Yang mendengar itu langsung ngebacot dan menghinanya bahwa perampok itu tidak akan mungkin bisa menyelamatkan mereka semua. Dan karena bacotannya itu membuat Sun Yang dibawa ke sebuah ruangan dan dipenjara di sana. Dan Cheng Mu yang mengawasi dari belakang mencoba menyelamatkan Sun Yang sedang dipenjara. Hingga akhirnya ia berhasil membuka pintu itu dan mengajak Sun Yang pergi dari sana. Dan saat akan pergi, ternyata para perampok itu melihat mereka berdua yang mencoba kabur. Dan di sini pun terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Tapi tak disangka perampok itu menembak mereka berdua dan mengenai tubuhnya Sun Yang. Di tengah perjalanan, Sun Yang merasa bahagia karena dia yang mencium bau belerang. Karena belerang mampu mensupport kehidupan manusia di peradaban baru. Tapi tak disangka tiba-tiba mobil mereka mogok lagi karena baterai mobilnya yang sudah habis. Dengan pasrah mereka berdua pun bercerita di sana sambil menunggu takdirnya. Karena saat itu oksigen dan suhu cuaca mulai memburuk. Tapi ternyata tiba-tiba ada mobil yang menghampirinya yang ternyata itu adalah orang yang pernah Cheng Mu berikan jaketnya. Lalu mereka berdua pun membawa Sun Yang dan Cheng Mu masuk ke dalam mobilnya dan membawanya pergi ke distrik 4. Yang ternyata di distrik 4 ada sekelompok orang yang sedang membangun shelter bawah tanah untuk semua orang dengan bahan energi panas bumi. Dan disinilah kita bisa mengambil sebuah pelajarannya guys. Sebuah kebaikan kecil yang mungkin kita sudah lupakan di suatu hari nanti akan terbalaskan dengan kebaikan besar guys. Karena di saat itu bumi sedang mengalami perubahan. Dan film pun selesai.